guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian penonton yang sudah kangen dengan film perkopetan? Kalem, karena kali ini Sakahayang akan membahas sebuah film kopet Jepang dengan rating IMDb yang sangat tinggi, di mana film ini berjudul Cold Fish 2010. Oke lah, daripada kelamaan mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya ibu-ibu seksoi bernama Taeko yang sedang berbelanja di Ojons Ikehmart. Namun bisa kita lihat Taeko yang cuma modal ngangkang hanya bisa menyiapkan makanan serba instan untuk makan malam keluarganya. Hingga sesaat kemudian, ABG cantik bernama Mitsuko langsung pergi saat mendapat telepon dari gebetannya yang datang menjemput. Dan bisa kita lihat, keluarga Mitsuko merupakan pemilik toko akuarium dan ikan hias kecil-kecilan di kotanya. Seusai makan malam, Taeko yang tak mau ribet terlihat mencuci piring kotor menggunakan mesin. Sementara di WC, sungguh malang nasib suami yang satu ini. Akibat kebanyakan makan makanan instan, ia pun sampai mengalami kram lambung hingga muntah-muntah ekstrim. Singkat waktu, Samoto yang sudah berbulan-bulan tak dikasih jatah terlihat berusaha mengajak istrinya untuk gabrutan. Namun entah apa yang sebenarnya terjadi, si Tobrut Taeko malah menolak dan langsung pergi begitu saja. Jelas saja hal itu membuat Samoto hanya bisa menahan kedutan cacingnya. Hai. Saat malam semakin larut, Samoto pun kaget saat mendapat telepon jika Mitsuko telah terciduk mengutil di Ojon Mart. Mengetahui hal itu, Samoto yang panik langsung mengajak Taeko untuk menjemput Mitsuko. Melihat putri bangornya dibacoti manajer, Samoto langsung meminta maaf, di mana ia akan mempertanggungjawabkan apa yang telah putrinya perbuat. Akan tetapi si manajer yang ingin membuat Mitsuko jera berniat untuk melaporkan hal tersebut pada polisi, karena Mitsuko telah beberapa kali melakukan pencurian di tokonya. Di tengah percekcokan, tiba-tiba saja datang seorang pria expired bernama Murata, di mana Murata yang terkenal tajir melintir berusaha menenangkan si manajer dengan akan membayar kenakalan Mitsuko senilai 3 kali lipat. Mendengar hal itu, si manajer yang hejo akhirnya setuju. Lantas melihat kebaikan Murata, jelas saja membuat Samoto dan Taeko mengucapkan banyak terima kasih. Saat akan pulang, Murata mengajak Samoto dan keluarganya untuk mampir dulu ke toko ikan hias miliknya. Lantas sebagai tanda terima kasih, Samoto menerima ajakan tersebut. Dan sungguh anjayani, sontak mereka pun terperangah saat melihat Murata memiliki mobil Ferrari. Setibanya di toko ikan Murata, mereka pun semakin terperangah. Rupanya Murata merupakan juragan akuarium terbesar di negara Jepang. Lantas setelah Murata memberikan kartu namanya, ia pun mempersilahkan Samoto dan keluarganya melihat-lihat koleksi ikan di tokonya. Sontak Samoto pun kaget saat melihat wanita seksoi yang menegurnya. Hingga sesaat kemudian Murata langsung mengenalkan jika wanita seksoi ini merupakan istrinya yang bernama Aiko. Singkat waktu, agar Mitsuko tak mengulangi kebangorannya, Murata meminta izin pada Samoto untuk mempekerjakan Mitsuko di tokonya. Tak hanya itu, agar pergaulan Mitsuko terkontrol, Murata menyarankan Mitsuko untuk tinggal di mes bersama para karyawan lainnya. Mendengar hal itu, tanpa pikir panjang, Samoto langsung menerima tawaran tersebut.
Di keesokan harinya, setelah para karyawan Seksoy melakukan yel-yel semangat, Murata langsung memperkenalkan Mitsuko yang akan bekerja di tokonya. Melihat hal itu, para karyawan Murata langsung menyambut Mitsuko. Singkat waktu, setelah putrinya diterima bekerja, Samoto yang akan membuka toko akuariumnya bergegas untuk pulang. Sementara di dalam, Aiko dan Murata terlihat mengantar Mitsuko menuju mes karyawan. Di tengah basa-basi, Murata berharap jika Mitsuko bisa betah bekerja di tokonya. Lantas, karena Mitsuko sudah resmi menjadi karyawannya, ia pun berhak mendapat seragam tank top dan celana gemes ciri khas karyawan tokonya. 本当にありがとうございます。 Sekembalinya ke kantor, Taeko pun berterima kasih atas kebaikan Murata yang mau mempekerjakan putrinya. Di tengah sepik-sepik, Murata memperlihatkan koleksi ikan jair langka miliknya. Tapi awas, jangan gagal fokus woi. Hingga setelah sedikit basa-basi, Murata mengungkapkan jika semenjak ia melihat Taeko di Ojon Mart, dirinya sudah terpikat oleh keseksoyan Taeko. Dan gobloynya, Taeko yang selalu menolak ajakan gabrut suaminya, kini Taeko yang materai hanya bisa pasrah saat Murata membuka bajunya. Di siang harinya, Samoto pun berterima kasih pada Murata yang telah begitu baik pada keluarganya, tanpa ia tahu jika istrinya sudah dijejali cacing peot bersuplemen selama 3 ronde non-stop di kantor Murata. Lantas, Murata yang akan pulang meminta Taeko untuk menjelaskan kerjasama bisnis yang sempat ia bahas tadi. Sesaat kemudian, Taeko menjelaskan jika bos Murata mengajak Samoto untuk bekerja sama dalam bisnis ikannya. Taeko pun meyakinkan suaminya untuk jangan menyia-nyiakan kesempatan yang ada, terlebih ia merasa tawaran tersebut bisa membuat bisnis mereka semakin berkembang. Melihat suaminya yang kurang semangat, Taeko langsung mendonorkan jigongnya untuk membujuk Samoto. Dan sungguh ngenes, saking tak pernahnya diberi jatah, Samoto yang tak mengetahui jika dirinya telah menjadi korban NTR langsung menerima tawaran tersebut. Di keesokan harinya, sebelum menemui Murata, Samoto berusaha menyapa putrinya yang sedang bekerja. Akan tetapi Mitsuko terlihat cuek bebek. Hingga sesaat kemudian, kedatangan Samoto langsung disambut rekan-rekan Murata. Lantas Murata langsung mengajak si Pitak Yoshida untuk melihat ikan arwana super red yang akan ia jual. Di mana Murata mengungkapkan dirinya akan menjual ikan arwananya yang langka dengan harga 10 juta yen. Hingga setibanya di kantor, Murata terlihat melakukan negosiasi untuk menjual ikannya. Lantas agar transaksinya berhasil, Murata mengungkapkan jika Samoto yang ia undang merupakan seorang pakar ikan arwana. Mendengar hal itu sontak membuat Samoto kaget dan langsung mengajak Murata berbicara 4 mata. Lantas Murata meminta asistennya yang bernama Tetsu untuk melanjutkan negosiasinya. Di ruang sebelah, Samoto yang panik meminta Murata untuk menghentikan kebohongannya. Terlebih arwana yang ia tahu hanyalah tukul arwana Ea. Akan tetapi, Murata meminta Samoto untuk mengikuti rencananya, sekaligus memberikan pelajaran bagaimana cara menjadi seorang pebisnis yang cuan. Sangat cungcereng melihat duit 10 juta yen, itu berarti Tetsu berhasil meyakinkan Yoshida untuk membeli ikannya. Sesaat kemudian, Aiko yang datang langsung menyuguhkan minuman, sejenis minuman suplemen monyet tindeng. Namun setelah menenggak minuman tersebut, tiba-tiba sesuatu terjadi pada Yoshida. My God, rupanya selama ini Murata dan istrinya merupakan psikopat bermodus penjualan ikan, di mana mereka akan menghabisi si korban setelah duit transaksi mereka terima, hingga ikan yang mereka jual tetap utuh dan dipajang sebagai pancingan para pembeli. Setelah mengetahui bisnis kotor yang dilakukan Murata, seketika membuat Samoto ngagibrik parah, apalagi ia dipaksa untuk membantu melenyapkan jasad Yoshida.
Setelah persiapan selesai, Murata meminta Samoto tancap gas untuk membawa jasad Yoshida ke sebuah gubuk terpencil. Setibanya di lokasi, Murata meminta bantuan Samoto untuk membawa jasad Yoshida, sementara Aiko bergegas melakukan persiapan. Dan bisa kita lihat, Murata dan Aiko berencana menyacak habis jasad Yoshida untuk menutupi aksi kopetnya. Lantas sebelum menjalankan aksinya, Murata meminta Samoto untuk menunggu di luar. Beberapa jam kemudian, Samoto pun panik saat dirinya dipanggil Murata. My God, bagaikan bahan bakso urat. Betapa syoknya Samoto saat melihat jasad Yoshida telah dicacak habis dan dipisahkan dari tulangnya. Hingga sesaat kemudian, Murata meminta Samoto menyalakan api untuk mengkremasi tulang-tulang Yoshida. Setelah api siap, Murata pun bergegas membakar tulang-tulang Yoshida. Hingga di pagi harinya, tulang-tulang Yoshida kini telah menjadi abu gosok. Lantas, Murata langsung mengajak Samoto untuk membuangnya. Setibanya di jembatan terpencil, pertama-tama Murata membuang dulu cincangan daging Yoshida. Ia pun berkata jika daging-daging ini akan habis dimakan hewan-hewan yang ada di hutan ini. Dan akhirnya, Yoshida hanya tinggal nama setelah ia membeli arwana pada orang yang salah. Kemudian, Murata langsung mengancam Samoto untuk merahasiakan aksi kopetnya, di mana ia tidak akan segan menghabisi keluarga Samoto jika aksi kopetnya sampai terungkap. Singkat cerita, setelah berhasil melancarkan aksi kopetnya dengan mulus, Murata dan timnya kembali menyusun rencana untuk mencari korban baru. Namun di tengah obrolan, sontak Aiko pun panik saat mendapat telepon dari pentolan geng bernama Abe, di mana Abe yang khawatir menanyakan keberadaan kakaknya yang hilang. Terlebih setelah menemui Murata, Yoshida tak kunjung pulang. Dan kali ini, Abe yang curiga berencana untuk menggerebek tempat Murata. Setelah telepon berakhir, Aiko berkata jika besok adik Yoshida dan gengnya akan datang mencari Yoshida. Mendengar hal itu, Murata meminta Aiko untuk tenang, di mana ia akan menjadikan Samoto sebagai saksi jika Yoshida telah membatalkan transaksinya. Dirasa sudah jelas, Murata meminta Samoto mengikuti arahannya agar rencananya berjalan lancar. Di keesokan harinya dengan menggunakan mobil Nissan Skyline, geng Abe pun datang untuk menggerebek toko Murata. 村田さんです。本日はお忙しい中、なんだとこれ！ Dengan teriakan genjeh, tanpa basa-basi Abe dan gengnya langsung menanyakan keberadaan kakaknya. Terlebih ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Murata, karena sebelum hilang, Yoshida pergi membawa uang 10 juta yen untuk membeli ikan Murata. Mendengar hal itu, Murata langsung meminta Samoto memberikan kesaksiannya tentang pertemuannya dengan Yoshida. Lantas Samoto mengatakan jika di pertemuan kemarin, Yoshida yang merasa ikan Murata terlalu mahal, membatalkan transaksi jual beli yang mereka lakukan. Tapi meskipun begitu, Abe yang tak percaya terlihat mendesak Murata. Hingga di tengah adu bacot sambil melakukan gimik kesedihan, Murata kopet berusaha meyakinkan jika dirinya tidak mengetahui keberadaan Yoshida. Dirasa belum ada bukti kuat, Abe pun memutuskan untuk pergi terlebih dulu dan mencari petunjuk tambahan. もうなんか分かりましたらすぐに連絡しますから。お疲れ様でした。お疲れ様でした。 Sesaat kemudian, sontak Samoto pun kaget saat melihat Aiko yang diam-diam ngebondon bersama Tetsu. Hingga tak lama kemudian, ia pun heran saat melihat petugas botak bernama Hiko datang menghampirinya, di mana Hiko mengungkapkan jika dirinya sedang melakukan penyidikan kasus Yoshida. Karena akhir-akhir ini, Samoto sering berpergian dengan Murata.
Lantas Hiko memberitahu jika saat ini Murata telah dicurigai sebagai pelaku penculikan. Dan menurut laporan yang tim kepolisian terima, 30 orang hilang secara misterius setelah melakukan transaksi dengan Murata. Mendengar hal itu, Samoto yang tak ingin hal buruk terjadi pada keluarganya terpaksa berbohong dengan mengungkapkan jika dirinya sama sekali tidak tahu apa-apa. Sementara di sisi lain, Aiko dan Tetsu terlihat bersiap untuk melakukan sesi gabrut. Kemudian, agar situasi semakin meriah, Aiko langsung menyetel lagu SpongeBob Bikini Bottom. Tak cuman itu, Tetsu yang ingin merasakan sensasi menjadi artis Jap, meminta asistennya untuk menonton perhelatan yang akan segera mereka lakukan. Singkat waktu, Samoto pun panik saat mendapat telepon dari Murata yang amuk-amukan saat menyadari Tetsu telah membawa istrinya pergi. Kemudian, Murata yang kesal meminta Samoto untuk mengantarnya ke rumah Tetsu. Di tengah perjalanan, Murata yang menyadari tim kepolisian telah membuntuti mobilnya, meminta Samoto untuk melakukan sesuatu. Akhirnya, dengan menggunakan skill Takumi, Samoto berhasil mengecoh mobil polisi. Setibanya di rumah Tetsu, Samoto pun kaget saat melihat Tetsu sudah mokat dengan keadaan jeceng. Rupanya semua ini merupakan rencana Murata dan Aiko untuk menyingkirkan rekan bisnisnya dengan cara meracuni obat kuat yang Tetsu minum. Di saat itu pula, melihat Takeshi akan menelpon polisi, Aiko dan Murata bergegas menghabisinya. Setelah Takeshi modar, mereka pun bergegas memocongi jasad-jasad ini untuk dibawa ke gubuk jagal. Aiko! Ayo. Setibanya di gubuk, Murata berkata jika ia terpaksa menghabisi Tetsu karena Tetsu ingin mendapat jatah duit dari hasil penjualan ikan arwana. Hingga di keesokan harinya, Samoto langsung terbangun saat Murata memintanya membuatkan kopi. Betapa syoknya Samoto saat melihat Murata dan Aiko cengengesan saat menyacag tubuh korbannya. Kemudian, seperti biasa, Murata meminta Samoto untuk menyiapkan pembakaran. Setibanya di jembatan terpencil, Murata yang ingin melatih Samoto memintanya untuk membuang daging-daging korban ke dalam sungai. Dirasa Samoto akan menjadi partner setianya, sekalian saja Murata mengajak Samoto untuk tukeran bini, di mana Samoto diperbolehkan untuk mengaduk Aiko sepuasnya, sementara dirinya ingin mengaduk Taeko lagi. Mendengar kata lagi, sontak membuat Samoto heran. Lantas dengan watadosnya, Murata berkata jika ia sempat mengaduk Taeko yang matre di ruangannya sesaat setelah Mitsuko diterima bekerja. Bahkan Taeko melakukannya dengan senang hati dan tanpa perlawanan. Mendengar hal itu, sontak membuat Samoto panas dada. Apalagi istrinya itu sudah tidak mau lagi disentuh oleh dirinya. Setelah membuat Samoto kena mental, Murata langsung memaksa Samoto untuk mencoba Aiko terlebih dulu, yang dijamin Samoto pasti menyukainya.
My God! Tanpa diduga, Samoto yang muak berhasil menyucuk Aiko dan Murata. Dan kini, Samoto langsung melampiaskan kemarahannya. Namun di saat itu pula, Aiko yang fetis terhadap lelaki kejam terlihat mulai menyukai kebrutalan Samoto. Sekembalinya ke gubuk, Samoto meminta Aiko untuk memproses tubuh Murata yang kini sekarat. Dan sungguh tanpa diduga, kini Aiko menurut pada Samoto. Hingga setibanya di dalam, Samoto meminta Aiko untuk menghabisi Murata. Akhirnya, Murata pun modar setelah dirujak TV tabung Akira 14 inch. Kemudian, Samoto meminta Aiko untuk membereskan jasad Murata seperti korban-korban lainnya. Singkat waktu, setibanya di toko Murata, Samoto terlihat mencari keberadaan putrinya. Hingga sesaat kemudian, Samoto langsung mengajak Mitsuko untuk pulang. Sepulangnya ke rumah, Samoto terlihat menyeret Mitsuko yang pingsan ke dalam rumah. Melihat Taeko sudah menyiapkan makanan, Samoto langsung mengajak istrinya untuk makan. Hingga sesaat kemudian, Samoto yang menjadi korban NTR langsung meluapkan kekesalannya pada Taeko. Di sore harinya, Samoto yang akan kembali ke gubuk terlihat menelepon tim kepolisian untuk melakukan penggerbekan pada aksi kopet yang dilakukan oleh Murata dan istrinya. Mendengar hal itu, Hiko langsung mengajak timnya untuk pergi ke TKP. Setibanya di gubuk, Aiko masih sibuk memproses tubuh Murata. Di saat itu pula, Aiko yang kini tergila-gila berniat menyerpi Samoto. Akan tetapi... Akhirnya, Samoto pun berhasil menghabisi debut Murata dan Aiko kopet. Singkat cerita, Hiko yang sampai di TKP pun syok parah saat melihat Samoto berlumuran darah. Kemudian, Hiko pun mengajak rekannya untuk melakukan pengecekan. Di saat itu pula, Taeko yang menyesal bergegas menghampiri Samoto untuk meminta maaf. Mamam, Taeko pun akhirnya modar dicucuk Samoto. Hingga sesaat kemudian, Mitsuko pun panik saat si ayah yang gelo datang menghampirinya. Lantas Samoto mengatakan jika dirinya sudah lelah dengan kehidupannya. Terlebih ia merasa muak dengan keluarganya yang tak pernah menganggap dirinya sebagai kepala rumah tangga. Naas sekali setelah kematian si ayah, Mitsuko pun akhirnya stres dan gelo saat melihat keluarganya modar di hadapannya. Lalu, film pun sudah berakhir.
Bagaimana film yang cukup mengerikan bukan? Tak ada yang perlu dijelaskan karena sudah jelas. IMDb untuk film ini adalah 7,1 dan menurut Sekayang cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Cold Peace tahun 2010. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.